Nah, di segmen kali ini Bang Abai, lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Mungkin di Gunung Gede bang ya, 2015. Pendakian kedua kalinya gue naik Gunung Gede. Itu pas gue lagi nyebrangin nian tuh, aliran air itu nyebrangin, itu emang gue udah denger suara lonceng bang. Delman yang tadi gue denger lagi. Gue naik begini bang. Astagfirullahaladzim. Gua ngeliat bang, jadi lu tahu kereta kerajaan kan? Itu nyata bang, dengan delmannya sama ya disebut prajurit lah ya, dikawal prajurit gitulah, dengan jalan kuda, 2 kuda itu, terus kayak ada pengawalnya juga saat itu bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di segmen kali ini gue masih menghadirkan narasumber nih. Dan narasumber gue kali ini adalah teman gue, sahabat gue juga, yang pastinya memiliki cerita mistis ketika pendakiannya nih. Oke, langsung aja nih gue sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam Bang Abai. Bang Mange. Apa kabar Bang? Baik dong. Sehat ya? Alhamdulillah, baik gue. Mange. Thank you banget deh lu udah mau hadir dan mau berbagi cerita pendakian lu di Besok Bang Pagi Mange. nih. Kesibukan lagi apa nih? Ya biasa lah Bang Mange, ngonten sekalian open trip lah. Open trip juga nih. Oke. Alhamdulillah. Nah, di segmen kali ini Bang Abai, lu pengen menceritakan tentang pendakian lu di gunung mana nih? Mungkin di Gunung Gede Bang ya, 2015. Pendakian kedua kalinya gue naik Gunung Gede. Disimak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Bang Beno ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. 2015 Gunung Gede via Putri lintas Cibodas nih ya. Yang tadi di awal cerita lu sempat menjelaskan banyak banget nih teror yang lu alami selama pendakian pada saat itu nih. Bener banget. Lu bisa jelasin lagi nggak sih lebih detail dan lebih lengkap lagi nih kenapa itu bisa terjadi, dan lu bisa kembali ke rumah dan menceritakan pengalaman pendakian lu di sini nih. Oke, silakan Bang Beno. Sebelumnya terima kasih banyak nih Bang. Oke, sama-sama. Udah ngasih kesempatan kali ini nih Bang buat cerita di Besok Pagi. Oke. Jadi di pendakian gede gua ini sebenarnya tuh yang kedua kalinya Bang. Itu 2015. Kalau nggak salah itu gua masih sekolah lah, SMK kelas 3 kalau nggak salah. Nah di situ kan dia teman gue ini ngajak nih Bang gua, "Nok, naik yuk ke Gede nih sama anak-anak." Nah tumben banget nih Bang, emang banyak yang perdana lah kasarnya. Itu kalau nggak salah orang apa 5 orang, gue lupa apa 4 orang gitu. Itu perdana kebanyakan, dan saat itu gue naik lewat online. Saat Oke. itu online. Maksudnya online itu
via online. Jadi kita bikin simaksinya via online nih ya. simaksinya via Iya. online. Jadi kita udah kayak surat-surat udah kita udah clear lah kasarnya. Kayak KTP udah dikirim semua. Nah, singkat hari H itu gue total berangkat itu 9 orang, Bang. Dan di saat itu gue berangkat dari rumah gue lah. Itu naik motor jam 2 malam. Pas hari H itu gue berangkat jam 2 malam. Itu ada kendala lah, Bang, di jalan. Kita sebutnya kendala lah. Ada razia di Parung Panjang. Ada salah satu temen gue yang kena, akhirnya ya udah kita urusin secara baik-baik, lolos. Dan saat itu kita lanjutin perjalanan dan singkat cerita kita nyampe Cibodas itu, Bang, subuh. Pas banget abis subuh itu jam 5 lah kita sampai itu dan kita langsung melaksanain sholat subuh, Bang. Sempat AA-nya itu nanya juga pas warung yang biasa kita singgahin lah. Kok pagi banget tumben gitu. Iya, ada kendala di jalan. Udah ngopi dulu nggak, makan dulu? Nggak, nanti dulu sholat dulu dah. Ya, saat itu kita sholat dulu, melaksanakan ibadah kan. Dan saat itu kita habis sholat baru kita ngopi, kita makan. Dan yang disebelkan ini, Bang, dari inilah kita simaksi online ini, Bang. Kita nungguin dia buka jadinya. Yang harusnya kita naik pagi, kita bisa masih fresh lah kita naik ya. Ini kita nungguin dia buka dulu, itu jam 8, Bang. Dan jam 8 ini nggak langsung, benar-benar langsung bisa. Kirain gue jam 8 simaksi, tanda tangan udah. Enggak, ternyata kita tensi darah, cek fisik, cek tinggi badan, cek berat badan. Dan di situ dari tim gue nih, itu semuanya darah tinggi. Dan dokter menganjurkan untuk tidur terlebih dahulu, Bang. Saat itu Tensi darahnya tinggi. tensi darahnya tinggi Karena banget kurang kan. tidur. Takutnya ada apa-apa segala macam ya kan. Dan saat itu teman-teman gue dari tim gue semua nggak ada melaksanain tidur, Bang, saat itu. Nah, singkat, gue balik lagi dong ke warung. Kita cek bareng, packing ulang. Kita naik angkot, Bang, ke Putri dari Cibodas. Naik angkot itu kalau nggak salah kita setelah dari Simaksi itu jam 9 lewat lah, Bang. Sampai Putri ini jam 10:30 lah, setengah 11-an lah kalau nggak salah itu nyampe Putri. Kita naik, kita stay di base campnya Abah biasa tuh, base camp Abah. Kita stay, kita makan lagi, ngisi perut, ngecek air segala macam. Di saat itu, Bang, kalau nggak salah Gede via Putri itu nggak boleh bawa botol plastik, Bang. Oke. Botol kayak air mineral gitu. Saat itu gue cuman bawa Tupperware. 9 orang ini gue cuman bawa Tupperware itu 6 yang seliter lah. Gue nggak ada yang bawa botol minuman mineral gitu. Yang ukuran 1,5 liter gitu ya? Gue nggak ada yang bawa itu. Gue cuman bawa Tupperware itu sama jerigen kosong saat itu. Nah, kita mau jalan itu tanggung, Bang, udah mau zuhur. Kita nungguin lagi nih di Abah sambil santai-santai lah, ngopi lagi ya kan. Saat itu singkat cerita zuhur, kita ibadah lagi, sholat bareng-bareng. Nah, habis zuhur itu kita langsung melaksanakan pendakian, Bang. Itu kelompok gue, Bang, paling terakhir. Nggak ada lagi kelompok lain nih pendakian itu. Dan saat itu Gede 2015 nggak seramai kayak sekarang, Bang. Sepi, Bang, nggak ada. Gua kasih surat di Simaksi, ditanya-tanya dong sama pihak rangernya tuh yang pengurus. Kamu bawa tisu basah nggak? Bawa sabun nggak? Nggak. Ulang. Airnya cukup nggak? Dicek lagi. Insya Allah cukup, Pak. Ya udah, hati-hati ya, jangan lupa berdoa, katanya. Siap. Kira udah selesai, kita Simaksi, jalan lah, Bang. Saat itu, Bang, kita start dari base camp Simaksi itu kalau nggak salah jam 1 lah, kalau nggak salah jam 1. Nah, singkat cerita kita nyampe pos 1 nih, Bang. Pos 1 itu masih fun-fun aja lah, masih happy lah kasarnya ya kan. Orang baru pos 1 kok ya kan, deket juga, nggak jauh banget kan. Situ kita masih santai. Kita lanjut lagi pos 2. Pos 2 juga kita ya tahu sendiri, pos 1 ke pos 2 kan nggak terlalu jauh kan. Masih santai-santai aja. Nah, itu kita kalau nggak salah di pos 2 ke pos 3 itu sempat kena azan asar, Bang. Pos 3 itu
Nah kita di situ nggak makan nih bang, kita cuman ngopi aja, ngopi nyemil kan. Sempet ngerokok juga nyantai, nggak sadar waktu tiba-tiba udah sore banget nih, jam 4-an kita baru lanjutin perjalanan menuju pos 4 bang. Sedangkan pos 4 ini kan gue taunya nih bang ya, maksudnya dulu tuh sempet baca artikel di Google, mitosnya pos 4 itu nggak boleh lewat dari maghrib pada zaman itu. Iya, akhirnya di situ gue lanjutin perjalanan dari pos 3 itu kalau nggak salah udah jam 4-an. Nah di pertengahan sebelum pos 4 ini bang kan ada pos bayangan lah ya, ada kayak pohon gede gitu, kita nyantai di situ bang, teman gue lapar. Nah kita ngebreak lagi, lalai waktu, makan, ngopi, nyantai, terlalu santai, dan udah pengen maghrib itu udah senja-senja gitu lah bang. Oke. Ketika senja yang kudamba tak kunjung tiba, tak ada satupun termasuk rembulan yang mampu memikat selera. Nah pas senja itu bang, ada salah satu teman gua nih bang, azan. Emang sih itu posisinya udah mau maghrib, cuman belum waktunya maghrib, dia azan. Dan azannya ini nggak sampai rapi bang. Oke. Setengahnya pun nggak, kayak bercanda. Azan di samping pohon. Yang gitu apa? Ya Allah, canda kok. Jangan kayak gitu, udah jangan mainin azan, gue bilang. Nah, dia abis kita kasih tahu, kita beresin nih bang bareng-bareng semuanya. Habis ngopi, habis makan, beresin. Nggak lama kita beres-beres, azan maghrib tiba bang. Oke. Posisi masih di pertengahan pos 4. Pos bayangan lah kasarnya sekarang tuh. Saat itu kita ngebreak dulu, emang nungguin azan rapi, kita buka headlamp, tak semuanya udah pakai headlamp, nggak semuanya sih, cuma kita bawa headlamp itu kalau nggak salah cuma 5 bang, 9 orang pendaki bawa headlamp cuma 5. Oke. Saat itu akhirnya rapi azan, dan akhirnya kita lanjutin perjalanan bang. Tak, posisi udah gelap tuh, udah lepas azan, jalan, tak ketemulah inian bang, bukan simpang sih, pohon yang melintang ke jalur ini bang, yang udah menuju simpang Maliber. Ada salah satu pohon, pokoknya kalau di gede tuh itu patokan gua buat ke simpang Maliber. Oh deket lagi nih situ. Dan pas nyampe situ ada salah satu temen gua yang terkilir kakinya bang, dia nggak nyanggup bawa keril, dan akhirnya di situ bang gua bawa keril saat itu. Depan belakang yang belakang 80, depan 60 bang. Pas itu yang posisinya tadinya gue di belakang, gue akhirnya di depan nuntun karena bawa beban ini. Kalau di belakang takutnya gue kenapa gimana, takut pada nggak tahu juga kan. Akhirnya gue udah sempet ada temen gue bang yang ngata, lu jangan maksain, gue bilang, kita jalan rame-rame. Iya rame-rame gue bilang, cuman kan lu tau sendiri fisiknya gimana, gue bilang. Dia nggak nyanggup, emang lu mau bawain, emang dia bisa maksain? Nggak mungkin, gue bilang, buat kenyamanan aja lah, yang penting kita aman. Lagi pula air tinggal dikit bang saat itu bang, tinggal seperapatnya Tupperware bang untuk 9 orang. Itu gue belum ketemu pos 4, udah malam. Pas gue lagi ngebreak, gue denger suara tangisan bang. Gue senggol temen gue, denger gak? Ya. Dari pas gue lagi gitu bang, bunyi lagi. Makin gede nih. Gue penasaran bang, gue nyalain headlamp, tak, dengan sotonya tuh. Apaan sih nih, kata gue. Buset bang, ternyata temen gue bang, emang di perdana naik gunung, dia nangis bang, gini. Buset. Saat itu gue samperin, gue tegur dong, woi jangan gitu dong, gue bilang udah gak kuat, gue mau pulang. Ya udah lu kalau mau pulang aja, gue bilang. Kita dikit lagi sampai, kalau lu pulang lu makin jauh, gue bilang.
waktu malam ini udah gelap, nggak mungkin lo pulang misalnya dengan lo naik. Udah nggak kuat, ingat umi gua, ingat orang tuanya saat itu. Akhirnya gue coba kayak bercandain dia, lu tatoan doang, lu cemen lu. Akhirnya gue jatuh mentalnya dia bang, buat dia semangat lagi biar dia, tatoan doang lu, gue bilang cemen banget lu, ayo dong kalah lu sama tato lu, kata gitu. Udah santai aja, gue bilang pasti bisa, gue bilang tenang aja. Akhirnya gue kasih air tuh bang, emang air kita tinggal sedikit. Gue ngasih air itu cuman di tutup botol Tupperware tuh bang, cuman buat ini tenggorokan lah saat itu. Akhirnya gue jalan lagi nih bang, jalan lagi, seling 20 menit itu gue ketemu lagi bang sama pohon yang gede ini yang melintang ke jalur. Astagfirullahaladzim, itu gue ada temen gue, tesanan gue emang si Ambon tuh. Nah, lo nggak ngapaan sih, lo nggak apaan sih lu? Agak ngapa sih? Enggak, ntar aja dah. Skip bang saat itu dia ngomong. Akhirnya, lu buat nggak? Mungkin lagi. Insya Allah bang, gue bilang bisa lah. Lu belakangnya, gue bilang jagain belakang, gue depan. Akhirnya udah, gue kira depan terus tuh bang. Dan saat itu gue lanjutin perjalanan, gue ketemu, bukan ketemu sih bang, gue jadi kan gue di depan nih. Itu pas gue lagi jalan mau naik begini bang, ada cahaya mata, kalau nggak salah 6 mata, 3 mata tapi 2 gitu bang. Gue sempet kayak astagfirullahaladzim, tahu. Itu sempet skip bang rombongan gue. Ngapa? Tahu. Gue minggir, gue tegesin. Wah anjing bang, ada anjing, 3 anjing lewat tak. Dan yang gua nggak nyangka ini di situ ada 2 orang. Itu udah malam bang. Anjing itu kena senter mata gue jadi kayak nyala gitu ya. Iya, mantul cahaya. Gue kaget, takutnya hewan apa ya kan. Anjing. Akhirnya gue minggir, gue kasih lewat dia. Dan di belakang anjing ini ada 2 orang pria. Nggak pakai cahayaan. Cuman pakai apa sih namanya? Sarung sama topi cekil gitu, kupluk buat ini, sama jaket Honda, gue inget banget. Gue sapa dong, ketemu orang, wah seneng nih gue. Assalamualaikum misi datar aja bang. Temen gue nyapa nih belakang, badai ke mana temen gue nyapa, diem aja, dengan tatapan yang kosong. Itu sempet kayak ada pikiran, wah nih dalam hati gue, orang bukan ya? Itu doang bang, orang bukan ya? Itu dia malam bang, nggak pakai cahaya. Maksudnya dalam logika itu di hutan. Gue skip di situ, udah yuk jalan lagi. Dan di situ temen gue emang udah bener-bener drop, nggak kuat, dan air juga tinggal sedikit bang. Gue mutusin sama Ambon, Bon, ayo kita cari air ke atas. Gue bilang, kesurupan paling dikit lagi, kita lari dah, biar ini barang kita tinggal, kita lari nyari air, kita turun lagi. Ingat, gue diomelin bang Ambon, jangan kayak gitu, jangan egois lu jadi orang. Lah nyari air, ingat udah malam. Saat itu bang gue diomelin, astagfirullahaladzim. Gue pikiran gue, ya udah, gue walaupun kayak mikirin teman gue nih, tapi gue nggak inget kalau emang kita lagi kesusahan lah misalnya. Tapi kita nggak boleh pecah bang. Iya, saat itu gue inget kayak gitu, astagfirullahaladzim. Makanya gue ucap astagfirullahaladzim, iya, kita jangan sesusahnya kita nih di gunung, kita jangan mencar. Kasarnya gitu, antara dia yang selamat apa kita yang selamat kan amit-amit ya bang ya. Saat itu udah astagfirullahaladzim, gue udah yuk jalan pelan-pelan lagi. Gue udah ngangkut bawa keril 2, gue oper lagi sama yang cedera itu. Karena emang saat itu udah istilahnya gimana bang, udah emang kapasitas air kita itu cuma sedikit doang. Dan gak lama dari situ bang, kita udah pengen pecah atau sempat mau pecah rombongan. Alhamdulillahnya ini ketemu bang, bacaan pelang.
dari center kita ini kena lah pantulan cahaya si magma lebar. Saat itu alhamdulillah dalam hati gua. Pas itu warung nggak ada bang, zaman gua nggak ada, cuman patokan itu doang. Gua ngebreak di situ, istirahat. Pas gue istirahat ini nyantai ngerokok, ini kayak kabut, kata gue kabut, tapi kabutnya itu berbentuk bang. Bes. Astagfirullahaladzim. Ini ngapa lu? Nggak apa-apa, aku bilang. Ayo jangan lama-lama dah, udah dingin nih. Aku bilang gitu, temen gue. Ayo, yaudah ya. Akhirnya di situ gue sweeperin bang. Pas gue lagi sweeper dari Simpang Maliber kan ke Sur kan nggak jauh bang ya. Pas gue lagi sweeperin ini nih bang, nih di belakang gue ini kayak ada yang ngikutin, tapi lu pasti ngerasa, maksudnya kayak ada yang ngikutin, berasa ya lah, ya kan, kayak sosok apa, manusia lah, kayak pikiran kita. Pas kita nengok, nggak ada orang bang, tapi hawanya kayak ada yang ngintil, kasarnya gitu lah, nggak ada orang. Ayo buruan, iya jalan, pelan-pelan. Dan saat itu nggak lama nyampe Surya Kencana bang. Kayak kalau udah mau surkan kan kayak lorong gitu ya, kayak lorong. Jalan, wah, alhamdulillah. Itu di situ langsung gua ngerebut, maksudnya gua ke depan nih buat nyari air. Gua lari nyari air di gendang-gendangan air, di gendang-gendangan doang tuh gua dapat cuman setengah, nggak ada setengah botol. Gua nyaring gitu, gua kasih temen gua, ayo. Nah saat itu temen gue nanya, kita mau camp di mana? Udah di barat aja, gue bilang. Air kita nggak ada, sumber air juga kan di barat tuh yang paling banyak, sila mata air lah ya. Itu gue nyampe Surken itu bang jam 7 malam. Jam 7 malam gue nyampe Surken. Dan gue ke barat ini itu seling sejam lah, dari Surken Timur ke barat seling sejam. Dan saat gue nyampe Surken Barat ini itu aman-aman aja bang. Gue buka tenda segala macem, dan pas saat teman gue masak, gue ngambil air dong ke mata air nih. Gue ambil jerigen kompak gue tuh, gue bawa. Gue ajak teman gue nih, salah satu yang masih istilahnya masih fit lah. Gue ajak, ayo ambil air. Gimana? Anda deket, gue bilang. Kan gue ngecamp agak semak-semak, agak jalur gitu buat pendakian summit ya. Gue keluar dari lorong itu, gangan. Gue denger suara lonceng bang, lonceng kayak delman. Saat itu bang, itu pendaki nggak ada bang, nggak ada yang camp di Surya Kencana, sepi. Lonceng. Dengar nggak? Dengar apaan? Dia, oh ya udah, gue takut dia ngedondong bang kalau gue kasih tahu. Kira udah skip, soalnya kan gue lihat juga nggak ada apa-apaan, tapi takutnya ada sosok apa-apa ya kan. Kita udah kita hiraukan. Saat itu gue ngambil air bang, jalan nyampe lah mata air. Gue ambil air tuh di kucuran tuh, mata air Keramat lah, di Surken tuh. Gue ambil, gue celengok, takutnya air penuh. Pas itu gue udah kelar, gue naik nih bang. Itu pas gue lagi nyebrangin nian tuh, aliran air itu nyebrangin, itu emang gue udah denger suara lonceng bang. Delman yang tadi gue denger lagi. Gue naik begini bang, astagfirullahaladzim. Aduh, gue ngeliat bang, jadi lu tahu kereta kerajaan kan? Itu nyata bang, dengan delmannya sama ya disebut prajurit lah ya, dikawal prajurit gitulah, dengan jalan kuda, 2 kuda itu, terus kayak ada pengawalnya juga. Saat itu bang, gue sempet astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Temen gue pun ngeliat saat itu bener-bener gue tiarap berdua bang, cuman hanya bisa baca-bacaan doang.
Di saat suara itu hilang, gue memberanikan diri buat ngeliat lah. Boleh. Itu gue lari bang langsung. Gue lari ke area camp gue, ke tenda gue, dan temen gue itu kaget dengan kondisi gue saat itu. Pucat banget bang gue. Pucat banget. Greget, gemeteran begini. Weh, lu ngapa? Weh, lu ngapa? Enggak apa-apa gue, capek. Beratnya air gue bilang. Di saat itu udah dia kelar masak, gue udah di dalam tenda tuh bang, gue masuk tenda karena gue trauma ngeliat itu, takut maksudnya, gue panik. Pengalaman masak, udah dari siapin makan, gue cuman makan 2 suap udah gue tidur. Gue coba untuk ngelupain itu, gue nggak mau maksudnya, gue takut. Ini nyata. Gue pulas tidur, alhamdulillah. Singkat cerita pagi nih bang. Di saat pagi ini, itu jam 8 pagi, gue masak tuh. Karena anak-anak masih pada tidur kan. Gue masak, makan. Habis makan udah pada bangun tuh, anak-anak bangun. Gue kasih makan. Akhirnya habis pada makan itu beres-beres packing. Itu sekitaran jam 9, jam setengah 10 lah. Beres packing, kita nyantai ngopi lagi. Itu gue ngelintas jam 11. Mulai dari camp gue itu bukan kandang badak, Surken Barat, lintas naik ke puncak ini alhamdulillah bang, nggak ada kendala apa-apa tuh saat itu, nggak ada kendala, cuman tembok aja kabut, nggak ada view sama sekali, nggak ada view. Akhirnya gue nggak lama di situ, cuman sebat-sebat, ya udah yuk, ya lama-lama takut ke sorean. Saat itu tuh akhirnya kita lanjutin perjalanan dari dari puncak jalan, dan di tanjakan setan temen gue tremor bang, karena tanjakan setan ini kan emang nukik banget ya. Weh, ini bener nggak jalannya? Ya bener lah, ini jalannya, gue bilang. Itu ada tali, gue bilang turun. Gue nggak bisa turun nih kayaknya. Nggak mungkin, nggak bisa, udah bisa. Akhirnya kita tuntun pelan-pelan bang, dan gue tuh di depan bawa keril, baru dia tuh kayak pegangin, ngejagain pelan-pelan. Akhirnya alhamdulillah kita bisa turun dari tanjakan setan itu, turun jalan lagi, dan gue sampai di kandang badak ini sekitaran jam 3 sore bang. Karena dari perjalanan puncak ke kandang badak lumayan juga, makan waktu juga, kebanyakan istirahat di situ, foto-foto segala macam ya. Nyampe lah jam 3 sore, dan gua lanjutin perjalanan ke air panas. Di situ nih bang, gua juga lalai dengan waktu nih bang. Kita mandi air hangat segala macem. Gua udah ngingetin, jangan lama-lama. Gua bilang kalau mau mandi aja, jangan lama-lama. Soalnya kan kita khawatir itu bang, di jembatan air panas inilah. Iya, jembatan air panas. Takutnya gelap apa gimana ya kan, tak khawatir, apalagi air panas itu kirinya jurang kan, kalau gitu turun. Nah di situ tuh bang, kita udah rapi, kita lewatin itu, napas banget ini. Lu tahu dong, abis air panas ini kan ada kayak shelter, kamar mandi nggak kepake ya kan, itu shelter lama itu, ada batu, bangku batu gitu. Di situ gua kebelet bang, karena ya konsumsi makanan tadi itu kayak Indomie, kopi, akhirnya gue mencernaan tuh buat kebelet berak. Di situ gue berak dulu nih bang. Gue berak pakai atlam nih bang, tak. Jadi habis batu ini teman gue nih di sini bang duduk. Gue di sininya nih di pinggiran ya kan. Bau banget ya anjing tuh. Ya kan, sempet ada canda-canda tuh. Di situ gue sempat hening bang. Heningnya tuh kenapa? Karena yang gue rasain tuh beda. Gue iseng ya kan. Iseng. Itu gue ditongolin sama sosok bang. Jadi pas gue lagi nongkrong gini bang, ini ada kayak kunti lah sebutnya. Gini bang, di pohon.
Di situ gue langsung udah nggak banyak ngomong karena banyak temen gue ya kan. Pakai air dong, bagi tisu. Ambil tisu, ambil air, cabuk, udah, ayo jalan buruan. Dia itu kayak intinya itu kayak merhatiin gue. Kayak memantau lu sampai Iya. menjang kaki. Dari pohon itu. Astagfirullahaladzim. Tuh. Pas gue jalan itu posisinya masih begitu bang, tapi ngelirik jelas banget bang. Yang tadinya gue di belakang minta buru-buru, udah akhirnya gue di depan. Nah di situ tuh bang ada salah, pokoknya teman gue nih itu kayak gimana ya, ikut panik juga. Soalnya gue pas di abis shelter itu bang, kan ada batu gede sebelah kiri ya. Gue sempet pegangan begini bang ke keril dia, karena ini masih merhatiin gue di atas. Gue begini nunduk, astagfirullahaladzim. Gue pegang keril gue, pas gue lagi nengok begini, Allahu Akbar kata gue. Ada sosok bang, nenek-nenek di batu. Gue langsung yang tadinya udah ngelirik begitu, udah mau ngelepas rangkulan gue nih, akhirnya gue udah, lu ngapa sih? Ambil teman gue ngambil bang, lu ngapa sih? Udah nggak apa-apa, gue bilang gue capek. Gue cuma bilang gitu dong, gue capek. Ih, gue juga capek, lu ngeledotin gue mulu. Udah ya, bentar. Assalamualaikum, permisi. Ucapan gue cuma itu aja bang. Itu center cuman yang tadinya 5 itu udah pada redup bang. Saat itu kita ketemu malam lagi. Gue udah khawatir banget ketemu malam di Cibodas, karena naik via Putri ketemu malam sama via Cibodas ketemu malam itu hawanya beda banget. Gue ngerasain hawanya beda banget. Dan gue tuh akhirnya gue lanjutin perjalanan lagi, udah nggak ada kayak ditongol-tongolin apa lah ya kan. Dan akhirnya gue ngebreak di Rawadenok nih bang, Rawadenok 2 apa 1 gue lupa gitu. Udah pengen kesimpangan air panas nih, air terjun. Itu gue ngebreak sempet tuh di Rawadenok 1 kalau nggak salah apa 2. Gue lagi ngebreak bang di kayak pohon gitu, nyenderan dah di carry lane. Nikmat banget kata gue. Gue denger kayak pecahan beling. Astagfirullahaladzim. Gue sempet kayak nengok gitu. Gue pikir gue nih genteng runtuh apa gimana. Ternyata gue lihat itu nggak ada apa-apa bang. Yang gue dikejutin itu sama sosok kuntilanak terbang bang. Pes, pindah ke pohon. Allahu Akbar. Dan gue ngeliat, lu ngapa? Ayo cabut. Apa sih? Udah cabut. Apa sih lu? Udah ayo. Akhirnya gue jalan tuh. Temen gue pada ngikutin semua tuh. Akhirnya ngikutin. Jalan. Gue ngos-ngosan tuh bang. Udah duluan dah. Gue bilang, set gue merinding nih. Apa sih lu? Udah ayo jalan. Depan gue. Itu pas gue lagi jalan gitu bang, sosok nenek itu ada lagi bang. Gue kayak diintilin berapa kali ketemu dia, itu posisinya gitu persis, tapi di spot yang beda. Situ gue jalan, lu jangan gitu dong, tersandung lu, bener dong jalan, lu ngapa sih? Enggak apa-apa, gue bilang gue capek gue. Ayo jalan tuh, gua dirangkul pelan-pelan sambil nunduk begini nih pegang. Itu gue udah nggak berani bang yang namanya ngeliat mata ke depan, karena yang namanya ngeliat sosok kayak gitu di hutan sama di kota beda banget bang. Itu pertama gue alami. Wah, gue cuma aja bisa ucapan doa yang bisa dah gue kan. Kayak jalan lagi sampailah gue di simpangan Ciberem ini bang. Nah di Ciberem ini itu hening banget saat itu bang, hening banget. Set kata gue, itu cuman pendaki, cuman kelompok kita doang, 9 orang tok, nggak ada orang lain. Kata gue, kelingak, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Ayo jalan lama, gue malam nih jalan. Tek. Sepanjang jalan jembatan itu tuh bang, itu yang namanya bau melati
nggak putus sampai shelter Telaga Warna. Itu mati nyengat banget bang. Dan yang gue tahu pohon melati di situ nggak ada. Nyengat. Lu nyium bau gak sih? Bau apaan sih? Ini wangi banget gue bilang. Iya wangi. Udah jalan aja. Pohon melati kali. Atau gue gitu. Iya kali ya. Jalan tak. Di saat itu gue shooter bang. Sampailah Telaga Warna. Telaga Warna ada salah satu teman gue yang mau ngebrief. Jangan, ayo jalan. Mau anak-anak di depan, kita ketinggalan. Pas gue lagi jalan gini bang, lagi bangunin dia jalan tuh. Itu yang namanya cahaya bang dari air tuh, telaga itu ya. Terang banget. Itu yang dari pelipis mata ini nih bang. Itu yang namanya cahaya. Pasti kita kepo dong ngeliat, wah apaan nih? Astagfirullahaladzim, gue kayak gitu, astagfirullahaladzim. Tapi kita lihat itu nggak ada apa-apa bang. Cuman tang. Astagfirullahaladzim itu. Ngapa lu? Gue berapa kali ditanya ngapa lu? Gue nggak bisa ngucap langsung di situ bang. Saat itu. Ayo udah jalan malam anak-anak di depan. Itu gue yang namanya center cuman headlamp yang redup. Berdua nuntun. Udah ngabisin baterainya. Iya, udah redup. Jalan. Gua udah merasa aman lah setelah ngelewatin Telaga Warna, soalnya saat di Telaga Warna itu hawanya emang mencekam banget bang. Pas itu tekam banget. Nah jalan lagi. Itu udah ngelewatin shelter, udah segala macem, dan gua inget itu emang udah mau nyampe bak sampah lah, base camp si Maxi terakhir lah ya kan. Pos pendaftaran. Pos pendaftaran. Dan ada pas pengen masuk pos ini nih bang, pengen keluar pos. Jadi kan ada kayak pohon ya, pohon gede belok ke kanan gitu, ya kan. Gue lagi jalan bang dengan santai ya, megangin temen gue nih. Ini temen gue pegangin, karena kan emang dia perdana ya kan. Center juga redup, jalan bareng-bareng tuh pegangan ya kan. Gue udah mesra banget dah. Pas saat itu gue belok begini bang. Ini kayak kain ngegantol gede. Tapi pas gue nengok penasaran gini, karena mungkin karena center gue redup apa gimana ya, itu nggak ada ujungnya bang. Nggak ada ujungnya, tapi ngegantol. Pohon pasti kalau pohon ketahuan dong kain ngegantol gitu. Iya pas kita belok ini, astagfirullahaladzim, ini apaan lagi? Iya kain ngegantol gitu. Gua kaget nggak ada ujungnya bang, tinggi. Pas itu, ayo jalan, jalan dikit lagi. Soalnya udah kelihatan lampu pendaftaran gitu. Lampu. Nah pas itu gue dikejutin sama babi bang. Temen gue takut banget, gue juga pun takut ketemu babi di hutan kayak gitu kan. Ternyata di situ emang kawasan dia, di sampah itu. Sempet gue ngegeprak tuh pakai tongsis, ngegeprak, nakut-nakutin doang buat kita ngelewat. Soalnya dia ngalangin jalur kita jalan. Dan alhamdulillah gue ketemu rombongan gue di pos pendaftaran dan kita bareng-bareng ke warung sebelum kita berangkat itu. Alhamdulillah ada bang. Kita semuanya selamat, nggak ada apa-apa lah. Paling cuman kayak pegel-pegel kecengklak. Itu wajar sih buat gue. Cuman pas di bawah ini nih bang, Ambon sempet kayak nanya gue, abis mandi, abis makan, sempet kayak biasalah kongko cerita lah ya. Cerita goblok lah kasarnya ya. Pas itu, lu inget gak sih pas gue lu tegur apa sih? Itu pas kita ketemu maghrib di pos 4 yang udah gelap, yang kita udah ngeluarin center tuh, yang Oci tangis. Gue bilang bukan, sebelumnya. Ya gue tuh, lo enggak yang gue bilang gitu katanya. Nggak tahu gak, lupa. Itu lo mau tahu gak? Itu kita disasari. Lu enggak, 2 kali kita ketemu pohon gede. Saat itu gue nggak ngeh bang, gue nggak merhatiin jalur. Udah pikiran gue udah jalan. Patokan gue Maleber surken. Pas itu. Dan akhirnya alhamdulillah tuh bang, kita semua pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Dan mungkin cerita gue kali ini itu aja bang.
Oke, thank you banget nih ya. Lu udah mau berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Gede via Putri lintas Cibodas nih. Mana? Gokil banget nih. Kita masuk ke sesi tanya Boleh banget. jawab. Oke nih Bay, thank you banget nih. Lu udah mau berbagi cerita lu nih di besok pagi nih. Sama-sama, Bang. Tadi lu sempet udah jelasin banget, kayak detail banget sih. Dan gua nggak perlu berlama-lama lagi mungkin ya. Nanya terlalu detail. Dan di sini gua penasaran banget nih sama temen lu yang diem tiba-tiba nangis nih. Nah, lu tahu kan temen lu itu tatoan, Iya. tapi di tengah hutan yang gelap kayak gitu nangis, Asli. pengen pulang. Itu gue juga sempet ya yang lalu tatoan doang kan dapat kecot tuh bang gue, karena buat ngejatuhin mental, tapi gue bikin semangat dia lagi. Ayo lu bisa, gue bilang. Karena ya elah percuma, tanggung lah kasarnya gitu. Lagi pula lu nangis mau ngapain di hutan, nggak ada yang nolongin lu. Dengan posisi saat itu mau nanggung, mau turun tanggung ya, Jauh pasti, Jauh, mendingan lebih naik. mendingan naik sih menurut gua. Oke. Dan itu mungkin first time pendakian dia nih. Iya bang, jadi itu pertama kali naik gunung dan terakhir kalinya dia naik gunung. Sampai sekarang nggak pernah lagi naik gunung. Waduh, berarti trauma kapok ya. Kapok. Sekarang dia jadi tukang apaan tuh? Kang Galon naik motor Shogun. Kiri kan bawah. Iya. Oke. Nah, banyak banget nih ya. Kita kembali ke cerita nih ya. Boleh, Banyak banget nih teror-teror ketika pendakian lu nih pada saat itu nih. Di tahun 2015 itu mungkin masih sepi ya Surken ya. Sepi banget bang, nggak kayak sekarang ini. Sekarang kan ya orang naik ya mungkin ngambil, maksudnya beda dalam kayak pengen niatnya apa nih, pengen atau pengen story doang atau gimana. Kalau kita kan dulu emang naik nih udah pengen fresh, Pengen healing gitu ya. Kalau zaman sekarang anak-anak gitu bilang Healing. pengen healing gitu ya. Padahal pulang juga puyeng. pulang lagi kepikiran lagi. Sama tadi lu sempet ngeres di sebelum pos 4 nih ya. Simpang Maleber ya. Dan lu ngerasa, mungkin bukan lu yang ngerasa nih, si Ambon yang ngerasa lu dua kali ngelewatin salah satu batang pohon yang melintang gitu nih. Itu si Ambon itu baru omongan itu saat gue setelah nyampe base camp ini bang. Dia bilang lu enggak. Gue sempet apaan sih? Ya ntar ya. Tapi si Ambon ini meyakinkan bahwa saja emang 2 kali lewat jalur Dua itu. kali ngeliat jalur itu, pohon yang melintang ke jalur itu pokoknya gede itu. Ada pohon yang melintang sebelum simpang Maleber ada. Itu pohon emang gede banget, pohon tua lah jatuhnya. Itu emang nebir ke jalur bang. Agak pengen jatuh gitu ya. Sampai sekarang pun masih ada. Kemarin terakhir gua kesana masih ada. Kenapa nggak ditebang tuh? Nggak ngerti. Ya mungkin emang ekosistem itu teh buat ntar ke depannya. Nah, hingga singkat cerita lu sampai di Surken ya, Surken Barat nih ya. Alhamdulillah bang, itu Surken Timur dulu. Oh, Surken Timur dulu ya. Itu sempet nyari air buat anak-anak. Cuman dapat sedikit doang. Gua itu juga air kobakan, sempat gua saring pakai kayak genangan-genangan gitu ya. Sempat gua saring pakai slayer gua buff lah kasar, saring dikit-dikit. Alhamdulillah dapat lah dikit buat lanjutin lagi. Yang penting teman-teman lu ini pada minum dulu nih. Bener banget. Walaupun sedikit-sedikit ya. Hingga akhirnya lu tiba di area camp nih, Surken Barat ya. Nah, di sini ada yang menurut gua gokil banget sih. Tentang ketika kejadian pas lu lagi mau ngambil air nih. Iya. Nggak sengaja mungkin dari dalam mungkin pas lu ngambil air kayak gitu dari suara kereta kencana nih awalnya. Ya bisa dibilang sih gitu bang, cuman gue maksudnya nggak pengen monoton ke situ lah pikiran gue. Tapi dalam hati itu nyata banget bang. Pas balik lagi kan gue tuh itu bener-bener ngeliat dikejutin sama bener-bener kereta. Bukan gimana sih, kayak delman sekarang nih, delman yang sering dipakai di Monas lah gitu-gitu ya kan. Itu bener-bener kayak kudanya ini 2 depan, terus kayak ada penjaganya. Itu bener-bener bang, kayak gue langsung sepanik-paniknya orang panik bang. Itu gue saking takutnya panik, gue sampai ngerasa begini bang. Astagfirullahaladzim. Di saat udah nggak ada suara itu, gue coba beraniin diri buat melihat sekitar halaman. Itu langsung lari sekencang-kencangnya bang.
Gue udah nggak mikirin temen gue lari juga atau gimana, dan dia juga lari juga ternyata nyampe dua pas banget. Dan yang melihat bukan cuma lu aja nih ya. Itu gue Temen lu juga ngeliat nih. ngeliat dia. Nah, tapi lu ngeliat jelas nggak sih ketika atau apa nih yang ada di dalam kereta kencana itu nih? Jadi dalam kereta itu ada kayak dua dari apa sih ya disebutnya, penjaga lah ya, apa sih kalau disebutan sekarang itu bang, pengawal. Kereta ini tuh kayak ditutupin kayak tirai. Oke. Tapi pengawalnya ini mantek di kayak pintu. Oke. Kayak penjaga lah gitu ya. Iya, pengawal di pintu di sudut-sudut dari gerobaknya lah. Itu bang. Itu gua nggak ngeliat, maksudnya gua nggak berani negesin itu. Soalnya gua, udah ngeliat, gua langsung panik bang. Soalnya gua mikir gimana? Wah ini nggak mungkin. Saat suaranya udah nggak ada, baru gue berani diri buat ngeliat. Ternyata bener ya, lu bukan halu pada saat itu. Bukan, teman gue pun ngeliat. Nah itu dia, kalau lu sendiri mungkin bisa kita katakan kayak gitu ya. Bisa dikata gila mungkin gue bang sama temen gue. Karena keadaannya lu kan berdua sama temen lu ini, dan dua-duanya ini ngelihat. Dan saat gue lari dia ikut lari juga. Oke. Enggak singkat cerita, lu berhasil beristirahat ya di malam hari ya? Itu panik bang gue. Sampai Ambon pun ngeliat muka gue, lu pucat banget, lu kenapa? Gue capek. Nah di sini yang maksudnya lu bilang capek itu mungkin supaya teman-teman lu dan rombongan lu ini nggak panik. Iya bang. Lu karena gue buat kejadian itu. Biar di tempat tenda gue lah, biar aman-aman aja lah, biar gak kepikiran soal itu takutnya. Teman gue pun yang satu itu udah nggak berani ngomong apa-apa lagi. Kalau Ambon tuh emang selalu ke gue, emang tandeman gue lah kalau dia. Udah sering naik sama lu ya? Udah ini banget sama gue, nyetel lah kasar. Udah berdua pasti kalau ada apa-apa ntar kita sharing lagi. Nah ingat singkat cerita di pagi hari lu berhasil ke puncak nih. Alhamdulillah. Karena kan posisi lu saat itu emang pengen lintas nih. Otomatis mau barang bawaan lu tetap dibawa ke puncak ya? Iya bang. Ada dokumentasinya. Ada ya dikit ya? Ada. Walaupun kabut. Ada sebagian. Nanti kirimin aja ya? Boleh bang. Oke. Nah lu kan tiba setelah dari puncak lu kan nggak lama kan, mungkin kabut ya? Iya. Soalnya juga foto-foto cuma sekedarnya aja bang. Karena nggak ada view. Iya bener juga sih, apa yang mau dilihat kabut kayak gitu ya. Iya lagi pula cuaca itu anginnya sama dinginnya itu lumayan juga menurut gua. Tapi yang gue penasaran nih, di saat pagi itu aura atau surya kencana itu sedang ramai atau sepi itu? Itu sepi bang, pendaki nggak ada orang. Ada mungkin tapi di semak-semak yang lainnya lah. Mungkin beberapa rombongan mungkin ya. Soalnya dulu tuh di Surken itu nggak ada yang berani diriin tenda di tengah-tengah. Iya. Beda zamannya sama sekarang. Iya. Kapan kayak Ultralex segala macem pada di tengah-tengah Surken, dulu mah nggak ada. Soalnya Surken itu dulu terkenalnya ya dari badainya, dari dinginnya juga, dari udara malamnya ya. Makanya kebanyakan dari pendaki dulu tuh yang gue tahu ya, kebanyakan ngambil di pinggir atau yang kayak di kalingan pohon lah, buat menahan angin mungkin kalau malam gitu ya, bener. Jadi kalau pendaki sekarang emang kayak gimana? Iya banyak banget bang. Kadang gue juga kalau naik Sabtu Minggu aja udah kayak pasar bang. Ada yang pakai lampu-lampu di tengah-tengah. Oh, yang kayak gitu ya? Iya, ada yang pakai banyak banget lah pokoknya. Mungkin andain kali gitu. Bisa jadi, cuman nggak harus gitu juga. Jadi ya boleh lah lu. Maksudnya cuman kan nggak jangan usah terlalu berlebihan ya. Iya. Yang penting jangan ganggu tenda sebelah sih kalau. Bener sih bang. Gitu. Penting kenyamanan masing-masing aja lah. Jangan berisik dan nggak ganggu area sekitar lu mungkin kayak gitu. Nah, lu kan turun berarti siang hari ya dari puncak itu ya? Dari puncak itu gua jam 12 lewat bang. Siang ya berarti. Nah, lu sampai kandang badak itu jam 3. Kan. Mungkin karena ngaret waktunya ya. Ya itu karena perdana ini first time dari 4 orang apa nomornya gue lupa, itu first time ya tahu sendiri bang. Lebih mending naik daripada turun sih. Iya. Karena turun tahu sendiri bang, tumpuan kaki kadang lebih berat. Bebannya itu lebih 2 kali lipat kalau turun itu. Hingga lu sampai di air panas nih. Nah itu sore itu ya. Itu sore bang, lepas asar. Dan sempat mandi di situ. Lalai bang, itu makanya gue udah ingetin jangan lama-lama. Karena kan dengan enaknya lah kita habis turun gunung mandi air anget nih. Nah anget, wah enak nih berendam bentar, makan ngopi. Nah di situ kita ngaret lagi bang. Tibalah maghrib di situ bang kita. Lewat di yang shelter yang gue bilang itu jembatan tadi. Setan itu ya mungkin ya, jembatan air panas itu nih. Kita yang penting lewat situ aja lah ya, udah. Kalau arah lu turun sebelah kanan tebing, sebelah kiri jurang. Bener banget bang.
Itu emang kalau kita lewatin malam gokil sih emang. Asli udah Takutnya kita salah langkah seret. Nah itu yang gue khawatir, makanya udah ayo buru-buru. Yang penting kita lewat jembatan ini, udah lewat setelah mau ketemu malam juga. Nah, lu sempet stay di shelter air panas nih, yang ada ininya nih, apa namanya, kamar mandinya. Kamar mandi lama lah. Itu gue emang di situ ya mungkin habis konsumsi makanan ya bang. Jadi mulus gitu lah. Pengen boker, Berinteraksi dan pengen keluarkan aku. iya keluarin gitu ya kan. Akhirnya gue keluarin juga tuh. Dan situ gue dikejutin sama sosok Mbak Kunci. Posisinya emang bener-bener maghrib, lepas maghrib. Nah, pas turun itu kan lu sempet kayak ada yang ngikutin atau ngintilin nih dari situ ya? Itu si sosok nenek-nenek itu bang. Oke. Sampai sekarang pun gue kalau naik lintas, apalagi ketemu malam lewat jalur Cibodas, itu masih kepikiran. Masih ada bayang-bayang sosok nenek itu. Nah, lu kan berarti malam ini ngelewatin jembatan yang kayu itu ya mungkin ya? Jembatan Lu ngerasa lama nggak sih pas lewat itu kalau malam itu? Kalau malam di situ nggak, alhamdulillah bang. Cuman yang gue rasain itu saat itu cuman aura melatinya dari pas Dari kita, awal jembatan itu? awal jembatan sampai shelter yang apa Telaga Warna itu. Itu wanginya wangi banget bang. Nah, di sini bukan cuma lu aja yang Semuanya semuanya ya, berarti yang nyium. bau melati gitu. Cuman pada nggak mau nggak mau ngungkapin karena kan gue di situ pecah. Kepisah, mungkin jarak gitu ya. Bisa jarak. Nah, hingga sampai di shelter Telaga Warna nih. Telaga Warna. Dan temen lu pengen ngeres di situ. Pengen ngeres, sempet gue larang tuh bang. Karena gue sempet dulu dapat cerita dari abang-abangan gue, lu kalau bisa kalau udah ketemu malam jangan sampai lu ngebreak di situ. Ataupun lu mau nyantai mau apa nggak, jangan sampai. Karena mitosnya di situ paling kencang. Yang gue tahu ya. Yang mungkin versi orang-orang nggak tahu kita ya bang ya. Dan gua emang percaya sih akan hal itu karena gua udah pernah ngalamin di situ. Nah mungkin pasti sih bang, soalnya walaupun siang, sore, malam, siang lah maksudnya terang itu hawanya di situ paling beda. Oke. Nah, hingga lu sampai ke pos pendaftaran ya. Pos pendaftaran. Pelbak sampah mungkin ya. Bang. Nah, lu kan tadi sempat ngelihat yang lu bilang tinggi nggak kelihatan mukanya itu nih. Itu bisa lu jelasin lebih detail lagi nggak sih? Itu sosok makhluk kayak gimana? Kalau buat gue jelasin sih bang ya, gue juga nggak nampak mukanya. Soalnya kan emang posisi center gue tuh redup. Itu jadi pas mau ke pos pendaftaran kan agak belok begitu ke bawah. Ada pohon gede tuh bang. Itu emang bener-bener nggak ada pala bang. Apa mungkin center gue redup jadi hitam semua. Ke atas gitu. Nggak kelihatan apa-apa. Terornya banyak banget ya. Dari Makanya awal naik ketemu malam dan turun ketemu malam juga. Asli bang, itu pelajaran banget sih buat gua. Jangan dicontoh ya. Iya. Kalau bisa jangan naik malam. Nah bener naik banget bang. naik siang aja apa nggak sore ya. Waktu lah. Benar. Jangan ngaret-ngaret segala macam. Walaupun kita bawa perdana nih, ya harusnya ayo buru-buru. Lebih ini waktunya lebih di ini lagi mungkin. Diketatin lagi pula kan gua dari bawah juga udah kesiangan bang. Nah, tadi kan dokter itu sempat bilang nih, bos aja lu nggak dianjurkan buat langsung naik nih. Disuruh tidur dulu karena tensi darah lu itu lagi pada naik semua nih. Semuanya pada darah tinggi. Dan dari kelompok anak-anak gue itu ya mungkin apa gara-gara itu gue juga nggak tahu kan, nggak nurutin kata dokter juga. Itu nggak ada yang tidur bang. Iya sih, benar. Apa kita ya ngelarang-larang hal-hal itulah mungkin apa gimana, kita juga makanya di situ gue dapat pelajaran banyak lah bang, untuk lebih nggak lalai dalam waktu. Iya benar. Memanfaatkan waktu itu dengan baik dan bijak ya mungkin kayak gitu. Apalagi air tuh bang, kan gue sempat kehabisan air juga. Iya benar juga sih. Oke, jadikan pelajaran aja nih ya. Yang udah jadikan pelajaran buat kita di ke depan nanti. Bukan buat nakut-nakutin juga nih bang. Benar, ya kan? Kita cuma berbagi pengalaman aja. Bener nih. banget bang. Oke nih Bang Abai, thank you banget nih lu udah pengen berbagi pengalaman pendakian lu di Gunung Gede pada tahun 2015. Sama-sama bang. 2015, wah masih enak ya, masih seger banget ya. bang. Gak kayak sekarang ya. Iya. Sampah di mana-mana. Nah itu. Kalau bisa ya teman-teman semua mohon pengertiannya lah. Kalau naik kemana-mana itu sampahnya bawa turun lagi sih kalau bisa. Bukan hanya naik kemana-mana sih bang, dimanapun. Dimanapun ya, dimanapun kita kalau ngeliat sampah pungut aja sih kalau menurut gue gitu. Kalau bisa dari kesadaran diri aja. Benar. Biar anak-anak keturunan kita nanti bisa menikmati indahnya alam Surya Kencana. Lebah Surya Kencana emang gokil sih. Oke nih, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua?
Ya mungkin bukan untuk menggurui nih bang ya. Ya dari pendakian gua kali itu nih bang, gua dapat pelajarannya banyak lah pokoknya. Jangan egois. Kita sama-sama dari situ tuh bang. Soalnya ya gue ingat pesan-pesan dari sebelum-sebelumnya. Terutama ya itulah sampah. Bener ya. Karena dari pendakian awal gue ke Gede sampai saat ini nih bang, ya beda banget. Lebih banyak ya. Beda banget. Lebih banyak. Mm-mm. Lebih banyak sampahnya. Lebih banyak sampahnya, lebih banyak warungnya juga. Ya bukan buat kayak nggak boleh buka warung bukan, cuman kan lebih banyak warung takutnya malah ntar pendaki bisa habis beli es apa segala macam buangnya sembarangan atau Nah, gimana. itu dia yang kita takutin sih. Itu doang sih sebenarnya. Mungkin dari kesadaran pendaki itu sendiri sih kalau menurut gue. Iya sebenarnya bukan dari salah warungnya. Mm-mm. Sebenarnya warung itu ngebantu buat para pendaki yang lain kan. Cuman kan dari pendaki pribadinya sendiri nih siapapun ya kan. Individu itu sendiri sih kalau menurut Bener banget bang, itu aja sih bang pesan gua. Oke, atau punya quote deh, kasih quote kata-kata mutiara nggak ada. Ya udah. Dan sedikit gua mau mendapatkan kembali di sini bahwa saja attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih. Pasti banget. Gak cuma di gunung aja nih, di Dimana? kantor, di tempat kerja, dimanapun teman-teman semua berada, minimal banget itu dua nih, sopan sama santun. Dan melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman dan juga safety dalam pendakian. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Bye. Abai. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.